ketika Anda punya merek, hati-hati untuk memfranchise-kan. Kecuali di awal Anda memang ingin bisnis franchise. Suka atau tidak suka, kita harus punya yang namanya SOP yang jelas. Ketika satu perusahaan menjual franchise akan dapat fast money. Tapi kemudian pertanyaannya, mau fast money atau cinta sama brandnya? Kalau dilihat dari segi market, yang harus dihitung bukan hanya mengikuti vibe, tetapi adalah omsetnya bagaimana. Standar itu bukan hanya about food, tapi stamina, engagement terhadap customer, services, itu macam-macam. Kali ini kita berbeda, live audience dari Kreatif Tourism UK Petra. Seneng banget karena baru pertama kali dan semoga teman-teman semua juga excited. Yuk, siapa yang mau bertanya dulu? Oke, saya mau bertanya kepada Bapak Chang, kira-kira ada nggak ciri khusus dalam artian sebuah startup gitu ya? Apakah startup ini hanyalah sebuah perusahaan, sebuah bisnis yang kita rintis gitu ya? Dalam artian kalau misalnya kita punya online shop, bisnis baru, apakah itu artinya startup? Kira-kira apakah ada ciri khusus lain tentang startup gitu? Ini di episode berapa pernah saya jawab? Episode 1 ya mungkin ya. Wah, hafal, berarti ngetes ini. Anyway, ini ada senior kalian loh. Ini 2 orang di belakang itu UKP loh. Oke. Di episode di episode 1 Aspa Pajang sudah terjawab sebetulnya bahwa bagi saya startup itu artinya rintisan. Jadi ketika Anda mulai apapun itu termasuk startup. Tetapi saya tidak tahu kenapa apa yang mengawalin sehingga seolah-olah bahwa startup itu harus ada hubungannya dengan IT. Tapi menurut saya kok ya tidak ya. Tapi bagi saya mau IT, mau services, mau apapun itu kuncinya cuma satu. Konsep daripada bisnis. Coba dibayangkan, jangankan lagi cuma startup, yang ada aja bisnis saja sudah di Indonesia sudah berapa ratus atau berapa ribu macam, belum lagi berarti per bisnisnya ada berapa juta. Nah, kalau Anda tidak punya unique selling proposition atau USP-nya, ya orang tidak akan lari ke tempat kita. Mau bisnis online, mau bisnis offline. Jadi yang paling penting adalah apa yang Anda jual. Jadi jangan sampai sebelah jual apa, Anda ikut jual apa, dan bersaingnya. Biasanya orang Indonesia akhirnya yang dipertarungkan apa? Harga. Saya lebih murah, saya diskon. Ya, kalau gitu nggak bisa jual startup. Kalau perlunya cuma hanya untuk perang harga. Oke? Ya, meskipun diskon itu adalah salah satu strategi marketing, tapi bagi saya tidak suka yang namanya perang harga. Karena segala sesuatu diproduksi pasti mempunyai harga dasar. Tapi bagi saya adalah satu konsep. Konsep itu bagaimana Anda mengemas. Contoh. Nih. Ini adalah coconut.
Berapa banyak orang menjual kokonat di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, dia cuma jual kokonatnya. Kemudian mulai bervariasi, dikasih lobang, dikasih jelly, dibungkus plastik. Tapi saya nggak mau, saya mau di dalam botol. Terus ada chiaseednya supaya lebih mudah dibawa kemana-mana, lebih convenient. Jadi ini bagi saya unik dan ini fresh. Sayangnya saya tidak bisa satu hari buat sampai ribuan karena kalau enggak besok sudah spoil, rusak. Saya ingin ini fresh. Jadi contohnya seperti itu. Kedua, jual kokonat itu sudah biasa, wajar, di mana-mana sudah ada seluruh dunia. Nah, bagaimana packagingnya? Setelah packaging, bagaimana Anda cara menjualnya? Unik enggak? Jadi startup itu enggak ada satu kriteria khusus menurut saya. Yang paling satu adalah konsep. Kedua, uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Nah, apakah sekarang bisnis harus punya duit banyak? Enggak perlu. Karena sekarang sudah dijelaskan Anda bisa menjadi reseller dulu. Misalkan kenyataan yang ada di seluruh Indonesia, saya tidak pernah berpikir sebelum pandemi bahwa dengan adanya pandemi saya dibantu banyak orang yang bisa menjadi resellernya Madam Chang. Ya. Tapi resellernya ini beda dengan kosmetik, dengan produk-produk lain, fashion semua. Jadi dikemas dalam just tip. Sebetulnya kan mereka juga reseller. Nah, reseller itu pun sayangnya belum ada startup yang membuat reseller. Jadi ya seperti itulah kalau startupnya berhubungan dengan dianggap IT ya. Jadi kuncinya yang terakhir, bisnis apapun harus make money. Nah, sayangnya banyak anak-anak sekarang, anak-anak milenial ketika setting bisnis kalau tidak grande, tidak mewah, dia nggak mau. Contoh, kenapa harus beli misalkan handphone harus baru? Apakah orang yang ketika beli tahu handphone Anda handphone baru atau handphone bekas atau handphone iPhone 12 kan nggak tahu kan? Nah, pakai yang ada karena kunci dari bisnis belum tentu jalan. Lebih baik disimpan uangnya dulu, murah-murah dulu, yang penting kelihatan perputarannya. Nah, kalau dari perputarannya kemudian bagus, Anda lebih gampang berbicara dengan toko Anda, papa Anda, susu, teman dan semuanya untuk bisa menjadi investor. Nah, yang banyak menurut saya disayangkan, banyak sekali ketika kita berbicara startup berhubungan dengan IT, ketika saya tanya mereka tidak bisa memberikan satu jawaban, ini income atau revenue-nya dapat dari mana. Nah, ketika investor pikirkan Anda sebagai seorang investor ingin investasi kepada satu bisnis baru, mau depot, mau restoran, mau toko online, mau toko offline, apapun itu, Anda akan tanya, uang saya kapan kembali? Oh, kalau orangnya bilang nanti 2 tahun return of investment-nya. Tapi bagaimana cara mengembalikan? Anda harus bisa menjawab itu. Nah, kalau Anda tidak bisa menjawab, berarti Anda tidak akan pernah bisa didukung oleh pemodal-pemodal lain. Kecuali Anda benar-benar back, ayo papa, ayo mama, ibu, ayah, tolong bantu. Nah, jadi itu kan tidak bisa profesional. Seharusnya modal yang Anda minta dari orang tua atau siapapun Anda harus bisa pertahankan seprofesional mungkin. Jadi pesan saya, jangan diklasifikasikan, wow startup ini harus punya teknis khusus. Nggak ada, bisnis is bisnis. Satu konsep, bagaimana mengemasnya, bagaimana memarketkannya, terus think about revenue-nya. Oke? Oke, Papa Chang, saya ingin bertanya terkait dengan bergelut di dunia bisnis F&B itu bukanlah sebuah hal yang gampang, dan terutama yang menjadi salah satu faktor yang difokuskan itu adalah financial sector. Terutama di masa pandemi ini, setiap perusahaan ataupun bisnis itu dituntut untuk memiliki sebuah dana darurat agar perusahaan yang dia running itu tidak menjadi buntung. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Papa Chang itu adalah bagaimana caranya Papa Chang and team untuk menghandle unexpected disbursement atau pengeluaran yang tidak terduga. Ini sebetulnya hal yang paling saya seneng ngomong karena ini sangat seru ini. Jadi satu perusahaan itu menurut saya itu ibarat satu tubuh manusia. Manusia itu bisa hidup atau tidak tergantung dari aliran darah. Bagi saya aliran darah kita itu adalah cash flow.
Di awal pandemi, sekitar Maret 2020, saya sudah live Facebook sebelum saya memulai Survival Talk TV. Saya mengingatkan bahwa hati-hati, bahwa pandemi COVID-19 ini tidak hanya bisa membunuh manusia, tetapi dia bisa membunuh benda mati. Aneh kan? Benda mati itu apa? Adalah perusahaan-perusahaan yang Anda sudah rintis puluhan tahun. Dan bisa mati 1 minggu, 1 bulan, dan mungkin pandemi yang sekarang ini yang kelihatannya sudah berjalan hampir 1 tahun setengah, tapi mungkin ini akan terus lebih hebat daripada tahun sebelumnya, tidak ada yang tahu. Tetapi saya sudah memprediksikan di Facebook saya terdahulu bahwa minimal 2 tahun kita akan mengalami zaman yang sulit. Jadi hati-hati, ternyata pandemi ini bisa membunuh perusahaan Anda. Yang dibunuh itu siapa? Adalah perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai cash flow sehat. Kedua, yang tidak kalah pentingnya, banyak orang tidak tahan ketika terkena virus COVID-19, itu bukan orang sehat. Biasanya dia mempunyai penyakit bawaan atau memang dia tidak sehat sebelumnya. Sama dengan perusahaan. Perusahaan yang tidak sehat akan mati duluan. Tapi kalau pandeminya ini jalan 10 tahun, ya yang sehat sakit, lama-lama mati juga. Karena semua mempunyai daya tahan. Daya tahannya itu ada hubungannya dengan T atau time atau waktu. Jadi yang paling penting menurut saya, ini bisa menjadi pelajaran banyak hal. Banyak hal ketika pandemi ini terjadi. 1. Kesehatan manusia, kesehatan perusahaan itu sangat penting. Artinya kita kembali lagi, cash flow itu sangat penting. Banyak yang akhirnya gulung tikar ketika dia over expansion. Dengan berpikir bahwa bisnis ini, keadaan dunia ini, dan akan konsisten selama 10 tahun termasuk income. Tapi menurut saya tidak bisa begitu. Segala sesuatu itu bisa naik, bisa turun, yang turun bisa naik, semua itu ada waktunya. Ya. Time siklus itu ada, siklus itu begini, bukan flat. Jadi maka itu ketika saya expand, saya juga harus mau berhati-hati, punya uang, saya tidak habis-habiskan untuk expand. Jadi tetap ada yang namanya reserve fund. Jadi ada yang namanya reserve fund, harus bagaimana, apakah ini akan diinvestkan kembali, apakah ini dibagi menjadi sebuah dividen. Nah, terus kita hitung. Nah, yang harus kita tahu adalah buffer. Buffer, tahu buffer? Ya, buffer itu artinya begini. Dana operasional itu berapa lama Anda mau bufferkan? Jadi kalau kita berbicara tentang buffer, biasanya buffer stok. Ya, bukan hanya buffer stok aja yang harus kita perhatikan, tapi dana operasionalnya ini harus di buffer berapa lama. Nah, misalkan Madam Chang membuffer 6 bulan. Berarti kalau zaman itu tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan, dalam 6 bulan kita masih tahan. Kalau misalkan Madam Chang membuffernya 1 tahun, 1 tahun keadaannya tidak baik, Madam Chang masih tahan. Nah, ini yang terkadang tidak terpikirkan oleh banyak pengusaha, sehingga di seluruh dunia yang mati duluan adalah bisnis F&B. Karena dia berpikir ini bukan industrial, ini bisnis jasa boga. Padahal jasa boga ini income-nya ini cuma satu hari, tidak bisa kontrak. Misalkan ya, kamu datang ke saya 1 minggu ke depan setiap hari selama 2 tahun, kan nggak bisa. Lain sama industri bisa dikontrak, tapi customer ini bisa datang besok, bisa datang lusa, atau adalah pertama dan terakhir. Jadi hati-hati, bisnis F&B ini very crucial. You're very smart, pertanyaannya sangat keren.